Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Ikhwan fillah, sebuah video yang menayangkan perdebatan antara debater Kristen dan Islam membahas rahasia Quran berlangsung seru. Bahkan Edis sebagai debater Kristen mengaku berhasil membongkar kelemahan Al-Quran yang terkandung di dalamnya, serta membuktikan bahwa bahasa asli Al-Quran bukanlah bahasa Arab. Melalui perdebatan ini, Edis mengaku mampu mengguncang iman umat Islam. Mari kita simak bagaimana Edis mengguncang iman umat Islam ini. Nah, saya nggak tahu kalau lawan diskusi saya itu ternyata Zulkifli M. Abbas ya, yang merupakan pentolan dari apa namanya sesama YouTuber ya, sama YouTuber Muslim. Cuman itu dadakan gitu. Saya baru ketahui itu setelah waktu saya bangun pagi tadi. Oh, ternyata lawannya Zulkifli. Saya terkaget bukan karena apa, saya terkaget kok tumben Zulkifli kok sudah bernyali begitu menghadapi saya gitu. Pikir saya apakah akan gentar selama-lamanya? Oke lah. Ya. Sekarang saya langsung ke tema aja. Jadi pertama gini teman-teman semua ya. Kita pagi hari ini kita akan membahas mengenai asal usul Al-Quran. Ya. Karena ada banyak sekali ya hal-hal yang ingin saya utarakan tentang Al-Quran ini, di mana di dalam hemat saya itu umat Muslim sendiri tidak mengetahui hal-hal ini. Nah, rahasia-rahasia apa nanti yang akan saya ungkapkan di sini? Yaitu tentang asal muasal Al-Quran yang selama ini itu tidak diketahui oleh umat Muslim, tetapi itu adalah suatu hal yang sudah diketahui oleh para scholars ya, yang sudah diketahui oleh para pengkaji Al-Quran, terutama di Barat, ya, dan juga sebenarnya di dunia Islam sendiri. Tapi hanya saja hal-hal ini memang konsumsi para akademisi, ya, bukan konsumsi orang-orang awam. Nah, hal-hal apa saja itu nanti yang akan saya utarakan, karena ini baru opening statement ya, jadi nggak usah langsung saya utarakan. Adalah hal-hal yang tentu saja akan mengguncang iman, ya. Saya dikatakan begitu. Kenapa mengguncang iman? Karena saya melihat begitu banyak teman-teman saya, saudara Muslim itu, ini bahasa saya, itu bisa dikatakan menjunjung tinggi Al-Quran. Ya, bahkan kalau saya harus melebih-lebihkan, dikatakan siap mati begitu demi Al-Quran, karena cintanya terhadap Al-Quran. Nah, yang ingin saya utarakan adalah, ini pemanasan sedikit saja. Salah satu yang saya tulis di dalam buku saya, yaitu mengenai asal usul Al-Quran, ada satu kata begitu. Bukan hanya satu kata, sebenarnya ada banyak sekali kata. Ya, itu Arthur Jeffrey dalam bukunya The Foreign Vocabulary of Quran ya, mengatakan bahwa ada 200 lebih, ya sekitar 270 kurang lebih kosakata asing di dalam Al-Quran. Dan salah satu kata yang, karena dari sekian banyak kata saya akan pilih-pilih saja yang sudah sangat familiar ya. Misalnya kata rokim di dalam Al-Quran, yang dimana saya rasa Zulkifli pun tidak akan bisa menjelaskan dengan betul-betul tepat apa arti dari rokim itu. Kalau kita membaca tafsir-tafsir ulama, kita akan menemukan banyak sekali tafsir mengenai arti dari rokim ini. Ada yang bilang itu batu bertulis, ada yang bilang itu nama lembah, ada yang bilang itu nama anjing, tidak ada kesepakatan ya tentang arti dari rokim di dalam Al-Kahfi ayat 9 atau 8 itu. Nah, adanya fenomena semacam ini, adanya kata-kata yang ini kalau di dalam hemat saya itu memiliki arti yang absurd, ya, arti yang tidak jelas, yang dimana para mufasir menebak-nebak artinya. Ini membuat para peneliti Al-Quran berpikir
tentang apa sebenarnya bahasa Al-Quran ini. Ya, nanti itu akan saya utarakan panjang lebar karena Al-Quran seringkali mengatakan bahwa dirinya itu berbahasa Arab, ya kan? Yang perlu disadari oleh teman-teman begini, ya. Ada suara bocor. Suara siapa nih? Ya. Jadi gini. Yang harus teman-teman ketahui bahwa tidak ada satu buku yang menjelaskan dirinya berbahasa apa. Misalnya gini, misalnya kalian beli sebuah buku ya, taruhlah kalian beli misalnya koran pagi ini, ya, surat kabar hari ini, majalah hari ini. Tidak ada di buku manapun di dunia ini tidak ada buku yang menginformasikan kepada pembacanya buku ini dalam bahasa apa. Ya, dalam buku apapun ketika kalian beli, dia tidak menjelaskan ini bahasa Bugis, ini bahasa Indonesia, buku ini bahasa Inggris, buku ini bahasa Arab, nggak ada. Ya, kenapa? Karena isi dari buku itu sendiri sudah menjelaskan kepada pembacanya dalam buku apa buku itu. Ketika kalian baca koran pagi ini, koran itu tidak ngomong gini, buku ini, media hari ini dalam bahasa Indonesia, surat kabar ini dalam bahasa, nggak ada, karena isinya itu sudah menunjukkan kepada pembacanya buku itu berbahasa apa. Nah, tapi Al-Quran membuat satu pernyataan bahwa Quran ini dalam bahasa Arab. Ya, itu ada banyak sekali ayat-ayat Quran yang mengatakan Quran ini dalam bahasa Arab, Quran ini dalam bahasa Arab. Nah, pertanyaannya, kenapa Al-Quran perlu menginformasikan hal itu? Kalau saya bandingkan dengan ini ya, misalnya kalian beli buku bahasa Indonesia, tidak ada di mukadimahnya itu dikatakan ini, buku ini bahasa Indonesia. Karena informasi itu tidak berguna. Kenapa dikatakan tidak berguna? Karena bahasa dari buku itu sendiri sudah menjelaskan itu bahasa apa. Nah, Al-Quran mengatakan, kenapa Al-Quran itu bahasa Arab dikatakan la'alakum takilun, ya, supaya kamu memahaminya, supaya kamu mengerti katanya. Nah, ini menjadi satu pertanyaan, apakah ada sebelumnya Al-Quran yang bukan berbahasa Arab? Sehingga dikatakan, sekarang kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Ini menjadi satu pertanyaan di kalangan para scholars. Sebenarnya apa bahasa Al-Quran ini asalnya? Nah, nanti akan saya tunjukkan jejak-jejak atau bekas-bekas di mana kita bisa berpikir ulang untuk melakukan kajian ulang. Sebenarnya Al-Quran ini dalam bahasa apa? Nah, untuk closing statement-nya biar agak panas sedikit, Zulkifli kan saya senangnya manas-manasin dia. Nah, gini. Nah, jadi kalau kita beli buku terjemahan, ya, misalnya kita beli buku terjemahan, kita pergi ke toko buku nih. Kita lihat misalnya buku tafsir Ibnu Katsir. Maka di depan mukadimahnya itu perlu dikatakan begini. Tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Kenapa di situ perlu diinformasikan dalam bahasa Indonesia? Karena buku itu aslinya bukan bahasa Indonesia. Gitu loh. Makanya hal-hal semacam itu, pemberitahuan kepada pembaca bahwa ini dalam bahasa ini dalam bahasa itu, hanya dapat dipahami, hanya masuk akal ketika itu adalah informasi tentang penerjemahan. Makanya ketika kita beli buku tafsir Ibnu Katsir dikatakan tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia supaya kamu memahaminya. Ini buku ini dalam bahasa Inggris supaya orang Inggris memahami. Itu menandakan adanya proses translation, ya, adanya proses penerjemahan. Nah, apa nanti bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa adanya indikasi bahwa Al-Quran itu tadinya bukan berbahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab? Nah, itu nanti akan saya paparkan satu persatu, tapi tidak mungkin waktunya cukup ya, karena cuma sebentar. Nanti akan saya ambil contoh-contoh yang prominent, yang menonjol gitu ya. Nah, salah satunya adalah masalah Rokim tadi ini. Biar saya tutup ya. Nah, banyak penerjemah ya, banyak penafsir para ulama ya. Kalau kita baca Al-Kahfi ayat 9, walaupun dalam bahasa apapun, Rokim itu tidak diterjemahkan. Kenapa? Karena ini artinya apa? Ini apa arti Rokim ini? Ada yang ngomong begini begitu. Nah, penutup dari opening statement, apakah ini buku yang Anda, kalau saya ingin melebihkan kata-kata, yang Anda rela mati untuknya? Apakah dengan buku yang ada kata-kata yang tidak jelas begini, yang artinya multi tafsir? Mohon maaf ya, saya katakan tidak jelas ini karena menimbulkan multi tafsir, ya.
Nggak ada orang Indonesia berdebat tentang arti pintu. Semua orang Indonesia nggak ada yang berdebat pintu itu apa. Tapi para ulama berdebat tentang apa arti rokim itu. Itu adalah salah satu contoh pertama. Nanti saya akan tunjukkan banyak contoh. Tapi untuk sementara itu dulu, saya berikan kesempatan kepada Zulkifli M. Abbas. Terima kasih. Ikhwan fillah, sekilas paparan Edis tentang bahasa asli Al-Quran sepertinya beralasan. Edis mengutip ayat Al-Quran surat Yusuf ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian mengerti. Edis mengartikan ayat ini sebagai pemberitahuan bahwa Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab. Menurut hemat Edis, ayat ini tidak penting dituliskan dalam Al-Quran karena orang sudah pada tahu bahwa Al-Quran memang berbahasa Arab. Disinilah kesalahpahaman Edis akibat membaca teks terjemahan. Ikhwan fillah, dengan ayat ini pula, Edis beranggapan bahwa ada bahasa lain sebelum Al-Quran ini berbahasa Arab. Mari kita kaji makna surat Yusuf ayat kedua ini dengan benar dari tafsir para ulama yang tingkat kebenarannya tinggi daripada bersumber dari orientalis barat yang menerjemahkan Al-Quran menggunakan kaidah bahasa di luar bahasa Arab, sehingga tingkat kebenaran terjemahannya jauh dari benar. Dalam kitab Sawi dikatakan, Annal Qur'ana nuzila bil lughatil arabiyyah falaisa fihi syai'un ghairi arabi. Sesungguhnya Quran ini diturunkan menggunakan bahasa Arab, maka selain bahasa Arab bukanlah Al-Quran. Jadi kalau ada Al-Quran berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu bukan Al-Quran tetapi terjemahan Al-Quran. Dengan kata lain, bahasa asli Al-Quran berbahasa Arab, bukan bahasa Aramik, bukan pula bahasa asing lainnya. Ikhwan fillah, mari kita komentari kata yang kedua yang diajukan oleh Hadis, yaitu kata rokim. Kata rokim terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat ke-9. Ayat ini sebenarnya mengisahkan pemuda yang bersembunyi di gua lantaran dikejar oleh penguasa dolim. Namun yang dilihat oleh Edis adalah hanya kata rokim yang memiliki beragam makna. Arti rokim yang dipahami masyarakat Arab pada waktu itu antara lain batu bertulis, ada pula yang menyebut salah satu nama Ashabul Kahfi, ada pula yang menyebut nama anjing yang menyertainya. Edis tidak paham bahwa apa yang dikutip dalam Al-Quran tentang Ashabul Kahfi adalah kisah yang sesuai dengan apa yang dipahami masyarakat Arab pada waktu itu. Sebenarnya bukan rokim saja yang menjadi sosok misterius, tetapi mengenai jumlah Ashabul Kahfi dan lama Ashabul Kahfi di dalam gua juga beragam pemahamannya. Seperti yang disebutkan surat Al-Kahfi ayat ke-22. Jumlah pemuda dalam gua ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 5, ada yang menyebutkan 8. Seperti yang tertera dalam ayat ke-22 tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadishum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum. Qul rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Banyak orang yang berbeda persepsi tentang jumlah Ashabul Kahfi ini. Ada yang menyebutkan 3, keempatnya anjingnya. Ada yang menyebutkan 5, keenamnya anjingnya. Ada yang pula yang menyebutkan 8 dan ke-9-nya anjingnya. Maka Allah dengan tegas, Qul, katakanlah ya Muhammad, Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Allah lah yang mengetahui jumlah mereka di dalam gua. Apa yang mereka ketahui hanya sedikit. Itulah penegasan dari Al-Quran tentang perbedaan ini. Mengenai berapa lama mereka di dalam gua,
ayat ke-25 yang menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim walabisu fi kahfihim salasami'atin sinin wazdadu tis'a Qul Allahu a'lamu bima labisu. Lama mereka di dalam gua itu 309 tahun. Dan yang benar-benar tahu hanya Allah berapa lama mereka di dalam gua. Ikhwan fillah, jadi kritikan Edis salah alamat. Seharusnya ditujukan kepada bangsa Arab pada masa itu yang minim akan informasi tentang Ashabul Kahfi. Pertanyaannya, mengapa Al-Quran memilih kata rokim yang sesuai dengan versi masyarakat Arab pada waktu itu, bukannya versi yang sebenarnya? Pertama, seandainya kisah Ashabul Kahfi yang disampaikan dalam Al-Quran tidak sesuai dengan versi masyarakat pada waktu itu, maka Nabi akan menyampaikan ayat Al-Quran dan akan dikatakan pembohong karena tidak sesuai dengan mereka. Yang kedua, ayat ini diturunkan berkenaan dengan pertanyaan seorang Yahudi tentang ruh, dengan maksud menguji kebenaran Muhammad sebagai nabi. Penyampaian kisah Ashabul Kahfi ini sebagai jawaban tentang ruh merupakan jawaban yang tepat, yang menunjukkan bahwa Muhammad itu benar-benar seorang nabi. Jadi, kata rokim bukan kata kunci untuk jawaban orang Yahudi tersebut. Ikhwan fillah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Edis mengkritisi kata rokim hanya berbekal makna kata secara tekstual semata. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman Edis tentang Al-Quran sangat minim. Jangankan memahami, membaca Al-Quran pun ia tidak mampu. Ia baru mengenal huruf hijaiyah saja. Nah, itu dari sekian banyak contoh ya. Saya akan tunjukkan banyak sekali contoh-contoh yang para scholars ya itu membuat satu bukti, merangkai satu bukti-bukti bahwa itu tadinya diterjemahkan ke dalam dari bahasa Arab. Ya, salah satu contohnya misalnya adalah Quran surat 6. Ini saya anukan dikit ya. Quran surat 6 ayat 164 tentang arti al-hawaya ya. Di dalam di sini dikatakan al-hawaya itu adalah lemak yang menutup perut. Ya, padahal kalau kita cari akar kata dari al-hawaya, ini nggak ketemu, ini apa al-hawaya ini? Nah, para scholars itu mencari tahu karena ini tidak ditemukan kata dasarnya, maka para scholar mencari dalam liturgis bahasa Arab. Ternyata itu kalau jim itu kan ada bisa kho, bisa ha, bisa ha ya. Nah, jadi ada ini para scholars, bukan saya yang mengatakan. Ini para scholars mengatakan ini kemungkinan para mufasir itu salah meletakkan harokat. Jadi bunyinya itu bukan al-hawaya, bukan ha, ya, bukan ha, tapi al-zawaya, ya, atau al-ghawaya, yang dalam bahasa Arab itu artinya adalah bagian dalam, ya, bagian dalam hewan. Itu yang diharamkan. Itu sebenarnya bahasa Arab. Nah, ada banyak hal lagi. Misalnya, ya salah satu, kita ambil satu contoh aja biar nggak terlalu banyak ya. Oke, saya bacakan dulu biar selesai. Kemudian arti dari kata alif lam mim, ya. Kalau kita tanya ini sama Zulkifli M. Abbas termasuk, pasti dia tidak tahu artinya apa. Karena dia mengatakan itu hanyalah huruf-huruf dan lain sebagainya. Tapi kalau kita membaca, misalnya salah satu buku, bukunya di kamar sebelah, buku yang ditulis oleh Gabriel Sauma, ya, yang berjudul Mistranslated, ya, Misleading dan Miswriting of Quran, yang bahasa Indonesianya itu salah translate, salah baca dan salah tulis dalam Al-Quran, ya, buku itu bagus sekali. Dia mengatakan misalnya, ya banyak sekali contoh-contohnya. Saya ambil satu contoh aja misalnya ini dari alif lam mim ini ya. Kalau kita baca ini dalam bahasa Arab, ternyata arti dari alif lam mim itu artinya adalah silent, ya, atau hening, ya, dari bahasa Arab yang artinya alem itu artinya hening. Contoh misalnya gini, sampai sekarang kalau kalian pergi kepada Kristen Syria, sebelum melakukan peribadahan, mereka itu mengatakan alim itu artinya heninglah, diamlah. Nah, baru mereka bisa melakukan peribadatan.
Nah, kalau kita baca menurut scholar dari Muslim, alif lam mim ini banyak sekali artinya. Ada yang ngomong itu hanya Allah yang tahu, ya, hanya Allah yang mengetahui takwilnya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya di dalam Al-Quran sendiri ada satu statement, ya, dikatakan jika kamu ragu-ragu terhadap apa yang kami wahyukan kepada, maka tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelummu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah Zulkifli Amabas pernah bertanya kepada saya? Biar saya jelaskan. Loh, kan ada perintah Quran untuk menanyakan, tanyalah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Nah, makanya kalau kita membaca dari liturgi-liturgi Aram, ini sebenarnya ada artinya. Tapi kalau kita membaca dari Muslim sendiri, dikatakan alif lam mim ini apa? Ya, kita temukan sendiri banyak sekali tafsirnya. Ada banyak sekali kata-kata, ya. Ada banyak sekali. Pokoknya ini saya utarakan nggak sempat waktunya. Tapi nanti saya akan senang membahas kata yang sudah familiar saja. Misalnya yaitu tentang arti dari Al-Kautsar. Bukan. Dari arti apa? Ya, Al-Kautsar juga termasuk, ya. Al-Kautsar itu kalau menurut Muslim itu dikatakan air sungai, ya, dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau kita baca itu menurut teks-teks Aram, itu artinya beda. Itu jadi sesuai dengan konteks kalau kita bahas dari bacaan-bacaan Aram. Nah, ada satu buku yang sangat bagus, ya, yang ditulis oleh Christoph Rosenberg yang berjudul The Syrio-Arabic Reading of Quran, bacaan Al-Quran menurut teks Syria. Itu kata-katanya menjadi lebih masuk akal di dalam saya ketika saya membaca Al-Quran. Karena kalau saya membaca Al-Quran menurut terjemahan dari teman-teman Muslim, saya hanya menemukan banyak sekali tanda kurung, kata-kata tambahan, ya, yang ditambahkan ke dalam situ yang sebenarnya sendiri tidak ada untuk membuat kalimat itu seperti menjadi lebih masuk akal. Ya, kalau dibuang tanda kurungnya semua, saya bingung ini gimana ini? Seperti kok kekurangan kata-kata gitu kalau nggak ada tanda kurungnya. Nah, makanya menjadi penasaran bagi para scholars, ya, dari barat tentu saja, yang mencari sebenarnya asal. Bang Edis, maaf saya masih lama nggak? Ikhwan Fillah, kata berikut yang menjadi bahan kritikan Edis untuk menunjang teorinya bahwa Al-Quran itu bermakna absurd, tidak jelas, adalah al-hawala dan alif lam mim. Mari kita cek kata al-hawala dalam Al-Quran yang menurut Edis surat 6 ayat 164. Setelah dicek, ternyata tidak ada kata al-hawala. Perhatikan ayat Al-Quran berikut ini. Oleh karenanya tidak perlu dibahas. Ikhwan Fillah, mari kita tanggapan kritikan Edis tentang alif lam mim. Alif lam mim ini tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 1. Sekali lagi, fokus Edis pada makna kata itu saja. Seperti Edis katakan bahwa Al-Quran ini diturunkan berbahasa Arab. Tentu saja kaidah, cara penulisan pun harus mengikuti kaidah bahasa Arab. Pada masa itu, budaya literasi Arab memiliki kebiasaan meletakkan kumpulan huruf di awal karya literasinya. Walaupun mereka tidak mengerti makna kumpulan huruf tersebut, tetapi mereka mengerti fungsinya, yaitu sebagai identitas berbahasa, yaitu bahasa Arab. Demikian pula Al-Quran. Dalam beberapa surat diawali dengan singkatan huruf, semisal Toha, Yasin, Alif, Lam, Ro, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini benar-benar diturunkan menggunakan bahasa Arab serta mengikuti kaidah bahasa Arab. Jadi, kritikan Edis terhadap alif, lam, mim secara maknawi tidak memiliki dasar yang kuat, kecuali cocokologi menebak-nebak makna. Dengan demikian, jelas bagi kita bahwa apa yang disampaikan Edis hanyalah ocehan semata. Ia hanya membaca referensi barat dengan maksud untuk mendiskreditkan Al-Quran semata. Kemudian ia sampaikan dalam berbagai perdebatan dengan menggiring lawan debatnya agar berfokus pada makna kata sehingga lawannya ikut terjebak dalam alur diskusi. Mengartikan sebuah kata yang memiliki beragam makna. Kemudian Edis berkata, inilah Al-Quran yang kalian rela mati karenanya. Ternyata Al-Quran ini banyak makna yang tidak jelas.
Iwan Villa. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.